Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid dini min haraj wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin fasalawatullah wa salamuhu ala rasulillah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyatukan komitmen dalam batin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah akan membahagiakan baik di dunia maupun di akhirat bergantung pada kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan
Jumatan sebagai momentum mingguan, kesempatan mingguan untuk selalu mengadakan muhasabah, perenungan diri. Apakah kita dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, kita sudah berada dalam posisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu ini, hari Jumat ini kita melakukan muhasabah, ternyata ditemukan perbuatan-perbuatan baik kita dalam minggu kemarin yang mendominasi, sholat malam kita yang mendominasi, kalimat-kalimat thayyibah kita yang sering kita baca yang mendominasi, bacaan Al-Quran yang sering kita baca tiap hari yang mendominasi, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam minggu ini ternyata dominan tiap hari kita lakukan. Maka insya Allah setelah kita mengadakan perenungan mingguan, termotivasi dalam batin kita untuk selalu berada dalam posisi baik dan tujuan Islam untuk menjadikan manusia muttaqin, insya Allah tercipta pada diri kita bersama. Seandainya sebaliknya, seandainya setelah kita mengadakan muhasabah mingguan ternyata ditemukan perbuatan-perbuatan jelek kita yang mendominasi, kaki kita yang jarang datang ke masjid yang mendominasi, tangan kita yang pegang harta begitu banyak, sementara orang miskin sudah kita lupakan dan kita tidak peduli terhadap penderitaan mereka, dan itu yang mendominasi. Hati kita yang selalu berprasangka kepada orang lain, Al-Quran yang hanya menjadi jimat penting dalam keluarga tidak pernah kita baca sama sekali, dan itu yang mendominasi. Maka insya Allah setelah kita mengadakan muhasabah mingguan, termotivasi pula dalam batin kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah senyelemen kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada, tidak akan pernah ditemui manusia yang tidak pernah berbuat salah. Lalu sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau setiap manusia pasti berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Umar menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun kesalahan ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya merenungi sebuah tangisan Rasulullah yang pada waktu mau sholat subuh Rasulullah terlambat. Para sahabat semuanya menunggu di masjid. Tidak biasanya Rasulullah tidak datang lebih dulu dari mereka. Bilal yang sangat sayang kepada Rasulullah menjemputnya ke rumahnya yang dekat memang dengan masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampai di sana ditemui Rasulullah matanya bengkak karena semalaman menangis. Ditemui Rasulullah kakinya bengkak karena semalaman Rasulullah sholat. Kemudian Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Limadza tabki ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Tadi malam turun sebuah ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila." Ternyata ayat ini membuat Rasulullah semalaman tidak bisa tidur, membuat Rasulullah menangis semalaman, membuat Rasulullah tidak henti-hentinya sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita lihat ayat ini cukup datar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh kata Allah dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. Ini sebenarnya cukup memberikan sebuah pelajaran bagi manusia yang dikasih gelar oleh Allah ulul albab. Mengapa Rasulullah sampai menangis? Karena ternyata pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi tidak membuat manusia umat Muhammad cerdas. Bahwa sebenarnya yang mengganti gelap dengan siang, yang mengganti malam dengan pagi, yang membuat langit dan bumi yang kita pijak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga setiap kita ketika hidup di dunia kayaknya tidak perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa kita terjebak pada apa yang disebut dengan continuity. Siang ya terang, malam ya gelap, langit ya di atas, bumi yang di bawah. Seakan-akan tidak ada kamus bahwa Allah yang menggerakkan. Baru ketika ada gempa bumi, baru ketika ada gunung meletus, baru ketika ada gerhana, Allah tiba-tiba memerintahkan engkau harus bertaubat. Kenapa? Karena selama tidak ada gempa bumi, karena selama tidak ada gerhana bulan atau matahari, engkau lupa bahwa ini ada regulasi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis karena umatnya lupa bahwa Allah yang menggerakkan semua ini. Malam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, falyatlub rabban siwai, silahkan engkau mencari Tuhan yang lain. Bagaimana Rasulullah tidak menangis sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak melupakan itu? Hanya ulul albab, kata Allah. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab itu orang yang cerdas keagamaannya itu, orang yang cerdas religiusitasnya itu adalah orang yang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Saat berdiri dia ingat kepada Allah. Oh iya, saat saya berdiri Allah yang menggerakkan aku berdiri. Sementara orang lain berbaring di rumah sakit karena stroke tidak bisa berdiri. Oh iya, saya sekarang bernafas sementara tetangga kita tadi pagi sudah meninggal dunia karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita ternyata bisa bergerak, jantung kita ternyata bisa berdetak, mata kita ternyata bisa berkedip. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, sementara kita berupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab adalah orang yang selalu ingat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Seandainya dilukiskan dengan kata-kata, maka setiap gerakan nafas kita, alhamdulillah ya Allah kau menggerakkan nafas kita, alhamdulillah ya Allah kau mengkedipkan mata kita. Bayangkan seandainya mata kita dibiarkan tidak berkedip, berapa juta yang harus kita keluarkan ke dokter untuk menggerakkan saraf-saraf kelopak mata kita. Bagaimana seandainya mulut kita tiba-tiba ketika dibuka tidak bisa menutup kembali, berapa juta kita harus ke dokter, sementara kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di siang hari sekitar jam 10 Al-Ghazali menangis. Ditanya oleh sahabat, oleh muridnya, "Limadha tabki? Kenapa engkau menangis?" Apa kata Al-Ghazali? "Bagaimana aku tidak menangis? Cukup lama waktu subuh dengan zuhur untuk mempertemukanku dengan Allah. Cukup lama waktu subuh dengan zuhur untuk mempertemanku dengan Allah. Sementara Allah memberikan sekian banyak fasilitas hidup bagiku, dan aku hanya diberi jatah dari subuh sampai zuhur." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ulul albab adalah orang yang selalu ingat Allah. Apa efeknya manusia yang ingat Allah? Maka orang itu tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Ketika ingat bahwa gerakannya adalah diberikan oleh Allah, maka tangan kita tidak akan menulis sesuatu yang tidak benar. Tidak akan ada koruptor, karena tangannya dirasakan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apapun yang kita perbuat. Mulut kita tiba-tiba tidak membuat orang lain menangis. Mengapa? Karena sadar bahwa mulut kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Maha tahu bagaimana mulut kita tidak efektif membuat orang lain bahagia. Tiba-tiba tiap pagi kita membaca Al-Quran, karena Allah yang memberikan Al-Quran itu, dan Allah yang menggerakkan mulut dan mata kita, maka kita membacanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang ulul albab yang hebat dan cerdas itu adalah
Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang selalu memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ inti bersyukur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seorang ayah tiba-tiba selalu bersyukur lihat putra-putrinya, oh putra-putriku sehat. Tadi malam saya lupa berdoa agar putra-putriku sehat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan orang yang berpikir satu kali lebih baik dari sholat 100 rakaat. Orang yang berpikir tentang ciptaan Allah satu kali lebih baik dari sholat 100 rakaat. Mengapa? Karena orang yang berpikir satu kali saja akan menimbulkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dadanya ditahan untuk tidak berprasangka jelek kepada orang lain, tangannya ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek, kakinya digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hebat ini endingnya nanti, orientasi akhirnya nanti tiba-tiba mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, ternyata apapun yang kau berbuat tidak sia-sia ya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis satu malam. Mengapa? Karena langit atas, bumi bawah, malam gelap, siang terang. Berarti Allah akan memberikan rizki yang banyak yang digambarkan oleh siangnya matahari, dan gelapnya malam diberikan kiasan untuk memberikan cobaan pada diri manusia. Sementara kata Allah, manusia itu aneh. Muhammad kata Allah, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Umatmu itu aneh kata Allah. Ketika diberi kebaikan, kelebihan rezeki, kedudukan yang tinggi, a'rada wa na'a bi janibi, cenderung adikung adibuno, cenderung merasa berkuasa, cenderung bahwa itu datang dari karyanya diri sendiri. Yang kaya merasa karena hasil dagangannya, yang berada di atas merasa hasil kepintarannya, yang jadi dosen dan profesor merasa dia paling pintar, bukan Allah yang berada di belakangnya. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Akan tetapi ketika dikasih cobaan sedikit mereka mudah putus asa. Padahal Allah ketika memberikan kelebihan dan kekurangan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sementara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab, orang fakir, orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Mengapa disampaikan seperti itu? Karena tidak sedikit, karena perutnya lapar, ditukar agamanya, akidahnya dengan makanan. Lupa bahwa Allah ketika memberikan sebuah cobaan, Allah akan mengangkat derajat manusia. Ketika kita dibuat sakit, tiba-tiba kita merasa Rasulullah kepada Allah, Allah tidak sayang kepada saya. Kita tidak bisa naik pangkat, Allah tidak sayang kepada saya. Dagangan kita tidak untung, Allah tidak sayang kepada saya. Mobil kita diserempet truk, Allah tidak sayang kepada saya. Lupa bahwa Allah pernah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kemudahan di ujungnya. Tidak ada anak yang masuk perguruan tinggi tanpa dites. Tidak ada lulusan S1 yang masuk ke perguruan tinggi S2 tanpa dites. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena pahala kita sedikit maka akan dibuat pahala yang banyak. Yang kedua, Allah ingin mengukur bagaimana kekuatan kita, karena Allah akan memberikan amanah di pundak kita. Jangan khawatir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita difitnah, ketika orang Islam didiskreditkan, ketika kita dianggap sudah
melakukan hal yang salah padahal kita tidak salah. Tidak perlu khawatir, karena Allah memang membiarkannya. Allah akan mengangkat derajat kita. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tangisan yang kedua adalah tangisan perbedaan yang menjadi perpecahan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Berarti perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kalau di masjid ini ada 100 orang, pasti ada 100 perbedaan. Kalau di rumah tangga ada 5 orang, maka ada 5 perbedaan. Kalau di kantor ada 1000 orang, maka ada 1000 perbedaan. Sementara Rasulullah menangis karena umatnya nanti perpecahan itu dijadikan, perbedaan itu dijadikan sebuah alat untuk pecah belah. Al-mu'minu dan mu'mini yashudduhu ba'duhu ba'duh. Rasulullah tiba-tiba menggunakan sebuah filosofi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Apa itu bangunan? Bangunan adalah kumpulan dari sekian banyak perbedaan. Tidak dikatakan masjid kalau hanya batu ditumpuk. Masjid ketika ada mimbar, ketika ada ventilasi, ketika ada pintu, ketika ada genteng, ketika ada tekel yang siap diduduki setiap saat, ketika ada ventilasi yang seakan-akan tidak ada gunanya. Perbedaan jadi satu. Dari sekian banyak perbedaan menyatu. Itulah yang disebut Rasulullah bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'duh. Antara mukmin yang satu, perbedaan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Islam bercerai-berai. Hanya perbedaan khilafiyah sedikit, mereka tidak bertegur sapa. Hanya perbedaan khilafiyah sedikit, mereka mau menfitnah. Hanya perbedaan etnis, mereka mau mengkambing hitamkan etnis yang lain. La yashur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Tolong, kata Allah, engkau jangan mendiskreditkan kelompok yang lain. Barangkali yang diskreditkan itu lebih baik dari orang yang mendiskreditkan. Itu yang membuat Rasulullah SAW menangis. Israel yang sekarang membumi hanguskan Palestina tidak akan bisa duduk di sana, sebab mereka adalah imigran, mereka tidak punya negara. Tapi mengapa mereka kuat di tanah di situ? Karena Liga Arab tidak pernah bersatu. Mereka hidup dengan kehidupannya sendiri. Indonesia 86% KTP kita adalah Islam. Tapi mall, siapa yang menguasai? Hotel yang besar, siapa menguasai? Apakah sertifikat tanah yang lebar itu sudah miliknya Pak Ali? Tidak. Miliknya Pak Rahmat? Tidak. Miliknya Pak Abdullah? Tidak. Sertifikatnya sudah berubah nama menjadi nama yang asing di telinga kita. Mall yang besar itu bukan miliknya nenek moyang kita, sementara tanah itu milik mereka. Tapi dijual oleh kita karena kita lebih mengandalkan orang lain daripada diri kita sendiri. Tukang sampahnya kita, cleaning service-nya orang Islam, orang yang ngelap-ngelap orang Islam. Tapi yang berdasi, yang bertanda tangan di perusahaan besar itu adalah orang lain. Sementara kita mayoritas, tapi kita minoritas secara policy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tahu jawabannya, 15 abad tahun yang lalu Rasulullah menangis. Mengapa? Karena yang satu dengan yang lain tidak bersatu. Kita lebih suka membanggakan orang yang tidak seakidah ketimbang dengan orang yang seakidah. Hanya dengan perbedaannya khilafiyah. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة